Halo sahabat pemirsa, salam damai dalam kebijaksanaan. Sekarang saya akan menceritakan tentang kisah nyata yang benar dari seorang agen rahasia yang paling terkenal di dunia bernama James Bond dan dengan angkanya yang bernomor 007. Cerita ini diambil dari sebuah buku yang berjudul Di Dalam Cinta dan Perang yang ditulis oleh James Bond sendiri dan istrinya yang bernama Sybil Stockdale, sehingga mempunyai dua bagian cerita. Yang di satu bagian menceritakan tentang perjuangan istrinya yang demi cinta untuk bisa membebaskan James Bond dari penjara tahanan di Vietnam, dan di bagian yang lain menceritakan tentang peperangan yang dialaminya langsung di Vietnam, kemudian ditangkap, disiksa, sampai akhirnya dibebaskan kembali ke Amerika Serikat. Terlahir dengan nama James Bond Stockdale tanggal 3 Desember 1923 dari seorang ibu bernama Mabel Bond yang berasal dari Illinois dan bapak bernama Vernon Stockdale yang berasal dari Iowa, Amerika Serikat. James Bond dibesarkan di Illinois dan ketika masih berumur 11 tahun, bapaknya telah memberikan pengalaman kemaritiman kepadanya agar dia juga bisa bergabung di Angkatan Laut nanti. Karena bapaknya juga adalah dari Angkatan Laut Amerika Serikat. James Bond bertemu dengan seorang gadis bernama Sybil yang kemudian akhirnya menikah pada tanggal 28 Juni 1947 di gereja Congregational Grand Forks Utara, dan seterusnya mereka memiliki 4 orang anak yang semuanya adalah laki-laki dan mereka tinggal di Virginia. Di bulan Januari 1957, James Bond menerima perintah untuk skuadron tempur 211 di Moffett Field, California, sehingga mereka harus pindah dan menetap di California. Setelah lulus belajar di akademi selama 3 tahun di bidang kelautan, akhirnya mendapat pelatihan terbang pada Komando Pelatihan Udara Angkatan Laut Amerika Serikat dan kemudian mencapai gelar master di bulan Juni 1962. Kemudian di bulan April 1964, James Bond dikerahkan sebagai komandan skuadron tempur 51 di atas kapal induk USS Ticonderoga, dan kemudian untuk bulan November 1964 sampai dengan bulan April 1965, James Bond sekali lagi dikerahkan selama 9 bulan di Lautan Pasifik Barat, tetapi di atas kapal induk USS Oriskany. Pada awal sebelumnya, di atas kapal induk Ticonderoga telah dilakukan operasi pelatihan terbang secara terakhir. Kemudian skuadron tempur 51 dipanggil untuk bergabung dengan kapal induk USS Constellation di Vietnam, dan dari USS Ticonderoga terus melakukan misi rahasia di Vietnam sampai pertengahan bulan Juli 1964. Misi rahasia dan penempatan kapal induk di sebelah tenggara Teluk Tonkin adalah untuk menggantikan kapal induk USS Constellation yang pergi untuk berlabuh di dermaga. Tanggal 2 Agustus 1964, kapal perang USS Maddox memberitahukan bahwa dia sedang diancam oleh beberapa bayangan torpedo kapal jarak jauh, dan James Bond harus membawa pasukannya ke sana dan diperintahkan untuk menjatuhkan bom dan kembali mendarat di atas kapal induk yang pada saat itu kapal induk Ticonderoga sedang beroperasi sekitar 100 mil di selatan Pulau Hainan Timur dan sekitar 100 mil di sebelah timur pelabuhan Vietnam Selatan dan kompleks lapangan terbang Da Nang. Kemudian pemberitahuan mengenai kapal perang Maddox yang sedang terancam oleh 3 kapal motor yang muncul dari balik pulau pantai kecil bernama Hon Mi, yang dalam serangan dari 3 kapal motor dan torpedo air itu, James Bond dan pasukannya bergegas ke garis pantai utara Vietnam, dan ketika dia mengatakan kepada Clem bahwa telah melihat Maddox, Clem mengatakan bahwa misi dia sekarang untuk menyerang dan menghancurkan kapal-kapal motor itu. Sekitar jam 3 sore, Maddox mengarah ke selatan dan James Bond dengan 3 pesawat lainnya melintas di atas Maddox dan melihat ketiga kapal motor itu.
Saat itu James Bond juga bisa melihat langsung kru kapal itu dengan senjata anti pesawatnya yang sedang melepaskan tembakan ke arah mereka. Mereka berpencar untuk melakukan serangan secara serempak dan akhirnya asap pun mengepul dari ketiga kapal motor itu yang tiba-tiba terdiam di air laut karena dihantam dengan meriam dari pesawat-pesawat itu. Tanggal 5 Agustus 1964, James Bond dan pasukan pesawat tempurnya yang sebanyak 16 pesawat terbang ditugaskan untuk menghancurkan tangki-tangki minyak di kota Vinh, Vietnam Utara, dan semua tangki minyak yang ada di sana hancur. 2 pesawat tempur dari kapal induk Constellation tertembak jatuh karena mendapat perlawanan. 1 pilotnya tewas dan yang satunya dilaporkan tertangkap di Vietnam Utara. Dan itulah yang membuat Amerika Serikat terikat ke dalam perang Vietnam. 1 minggu kemudian muncullah berita di surat kabar The New York Times yang terbit di Amerika Serikat yang menceritakan tentang pilot-pilot angkatan laut yang melakukan serangan udara di Vietnam, dan serangan itu ditujukan ke pangkalan perahu motor dan tangki-tangki minyak di Vinh, Vietnam Utara oleh skuadron pesawat tempur F-8 yang dipimpin oleh komandan bernama James Bond Stockdale. Berita ini diketahui oleh istrinya yang bernama Sybil Stockdale dan sangat menggemparkan karena juga diketahui oleh masyarakat Vietnam. Kali ini di atas kapal Oriskany yang masih berada di Laut Jepang menuju ke Teluk Tonkin, dan James Bond akan memimpin suatu skuadron, dan setiap pilot yang sebanyak 120 pilot mengenali suara James Bond, dan sepertinya mereka senang dengan sebutan nama pribadi James Bond yang selalu menggunakan nama radio 007 atau 007. Para pelaut juga menyukainya sehingga mereka menuliskan nomor 007 itu di pesawatnya, di setiap skuadron, dan di semua traktor penarik pesawatnya, jeep, garpu pengangkut, dan derek pesawatnya. Tanggal 10 Agustus 1965, mereka sudah berada di Teluk Tonkin untuk memulai lagi serangan besar terhadap markas tentara di Son La. Dan 1 minggu kemudian membuat serangkaian serangan terhadap jembatan Ham Rong atau jembatan Rahang Naga. Tanggal 23 Agustus, 4 lagi pesawat Skyhawk tertembak namun tetap bisa kembali ke kapal induk. Tanggal 26 Agustus, pesawat Ed Davis tertembak. Pemimpinnya melihat bola api ketika pesawat itu jatuh ke tanah. Tanggal 29 Agustus, 2 pilot lainnya tewas karena pesawatnya tertembak jatuh. Tanggal 5 September, dengan sebanyak 30 pesawat melaksanakan paket target rencana yang baru Washington untuk menyerang markas tentara di Han Tin. Tanggal 6 September, 1 lagi pesawat tertembak namun pilotnya selamat dengan melontarkan diri dengan parasut dan diselamatkan oleh helikopter. 2 hari kemudian, tanggal 8 September, 1 pesawat lagi dengan pilot bernama Rudy Rudolph tertembak dan tidak ada kesempatan untuk selamat. Sampai di tanggal 9 September, targetnya kembali lagi ke jembatan Rahang Naga dan setiap pesawat untuk menjatuhkan bom ke jembatan itu. Dengan 37 pesawat, mereka menuju ke sana. Namun ternyata hujan lebat di tempat itu. James Bond pun dengan radionya mengatakan, "Ini 007, berpencar dan lanjutkan ke target yang kedua seperti yang dijelaskan. Sampai jumpa kembali di kapal dalam 1,5 jam." Itu sekitar jam 11.30 pagi. Rencana untuk melanjutkan perjalanan ke pantai yang 60 mil sebelah kiri rel, di mana kereta biasanya diparkir. Sampai di jam 12 siang, terdengar banyak suara ledakan senjata anti pesawat 57 mm. Dan ia merasa pesawatnya tertembak. Lampu peringatan kebakaran menyala, sistem kendali rusak, dan akhirnya dia melontarkan diri dengan parasutnya. Dia mendengar suara tembakan senapan dari bawah yang pelurunya merobek parasutnya sehingga semakin cepat turun di kota kecil yang berpenduduk sekitar 400 orang yang ada di bawahnya dan mendarat tepat di jalan utama kota itu yang penduduknya sedang panik berlarian karena mendapat serangan. Semua warga kota itu berlari ke arahnya, membawa tongkat kayu dan berteriak. Dia pun langsung dipukul, digulung seperti bola. Mereka memegang kaki dan tangannya dan menendangnya, memukul kepalanya hingga pusing sempoyongan, dan dia mendengar bunyi peluit polisi ditiup.
Tiba-tiba dia sudah terduduk di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dan pria dengan peluit itu berdiri di depannya, yang dikelilingi oleh para pria, wanita, dan anak-anak dari seluruh desa itu. Anak-anak yang laki-laki mulai memotong pakaiannya, dan dia seperti diarahkan oleh pria yang dengan peluit itu. Setelah babak belur dan pincang, datanglah seorang pria yang berlari dari arah selatan dengan pakaian sipil, memecah kerumunan itu dan bertanya dengan bahasa Inggris yang jelas, "Apakah kamu yang bernama James Bond Stockdale?" Dan dia menjawab, "Ya." Pria itu mengangguk dan berlari lagi ke arah utara. Kemudian datanglah tentara berseragam dan menyodorkan celana pendek warna biru tua dan baju kerja, dan membawanya dengan mobil truk. Sampai jam 10.30 malam, dia dipindahkan ke mobil pick-up dan dibawa ke sebuah pondok dekat pantai. Terjadi ketegangan di antara 3 orang di pondok itu yang mulai menyiksanya, dan yang satu ingin membunuhnya dan menembaknya, tetapi dicegah oleh pengawasnya sehingga peluru hanya mengenai kakinya, namun beruntung tidak mengenai tulangnya. Kemudian jemputan datang lagi dan dia ditaruh di belakang mobil jeep dan diawasi oleh 3 tentara untuk dibawa ke dokter. Setelah mendapat perawatan medis, 2 pria dan wanita membawanya lagi dengan mobil truk melewati kota Tan Hoa lewat jembatan Rahang Naga menuju ke kota Hanoi, Vietnam Utara, dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara Hoa Lo. Setelah mulai hari sekolah, Sybil Stockdale, istri James Bond dan anak-anaknya kembali ke San Diego di tanggal 9 September itu. Kemudian jam 10 malam, dia mendengarkan suara percakapan antara Jimmy anaknya dan seseorang di lantai bawah. Dia pun turun dan bertemu dengan Doyen Salsik. Ketika ditanya, Doyen menjawab bahwa James Bond hilang. Pesawatnya tertembak dan dia sempat keluar dari pesawatnya. Parasutnya terlihat namun tidak ada tanda-tanda selanjutnya. Semenjak hari itu, Sybil pun mulai membaca setiap bagian berita tentang Vietnam di koran-koran dan majalah. Dia pun berpikir bahwa perang antara negara seukuran Vietnam melawan negara seluas Amerika pastilah tidak akan berlangsung lama. Vietnam Utara hanya negara kecil, pastilah tidak akan sebanding dengan Amerika Serikat, sehingga mungkin semuanya akan berakhir hanya dalam beberapa minggu saja. Dan dia pun mulai menunggu. Waktu pun berlalu, seiring dengan penantian, dia pun berusaha untuk memperoleh gaji suaminya, untuk bisa menghidupi keluarganya. Sampai hari Jumat pagi tanggal 15 April 1966, dia mendapati 2 surat dari kotak suratnya yang berasal dari Vietnam dengan cap pos Hanoi. Itulah surat pertama dan kedua dari James Bond suaminya yang telah mendapat izin untuk mengirim surat, dan dari saat itulah mereka berdua mulai saling berkirim surat. Di penjara itu, para pilot Amerika yang tertangkap setiap harinya mendapat siksaan yang berat. Dipaksa untuk mengaku dan dipaksa untuk menandatangani surat-surat pernyataan yang dibuat oleh pemerintah Republik Demokratik Vietnam. Bahkan ada yang disiksa sampai mati. Di dalam sel, dia bertemu dengan Robbie yang baru saja dipindahkan ke penjara itu dari suatu tempat penahanan lain bernama Daegu yang berada sekitar 4 km di selatan dari penjara itu. Robbie kemudian mengajarkan tentang cara mengetuk pesan di dinding sel yang telah mulai dilakukan sejak bulan Agustus 1965 yang dikenal dengan nama Sandi Ketuk Smithy Harris. Sejak itu mereka pun mulai sering berhubungan di antara satu dengan yang lainnya sehingga mengetahui situasi yang ada dan siapa saja yang ada di penjara tersebut dan di tempat tahanan yang lain. Ada juga satu lagi tempat penahanan yang lain yang mereka sebut Alcatraz, dan para tahanan yang ada sering dipindah-pindahkan untuk diinterogasi dan disiksa di tempat itu. Sybil, istrinya, mulai bekerja sama dengan agen rahasia Amerika Serikat CIA, dan dia dianjurkan untuk mengikuti arahan yang diberikan oleh mereka, dan mereka mulai berkirim surat kepada James Bond dengan menggunakan kertas ajaib pada surat itu atas nama Sybil, istrinya. Menjelang hari-hari setelah Natal di tahun 1966, di penjara, James Bond mendapat 2 surat dan 2 foto yang dikirim kepadanya. Satu fotonya adalah bukan gambar foto ibunya. Dalam surat itu, Sybil mengatakan tentang perilaku ibunya yang suka berenang dan yang dia perlukan adalah menjadi basah.
Pikiran James Bond pun menjadi kacau karena bukan sifat dan foto ibunya, dan menjadi tidak suka dan ingin merobeknya. Namun muncul dalam benak pikirannya bahwa adalah bodoh kalau membuang sesuatu dari negara tanpa menggunakannya lagi. Akhirnya dia kencing ke dalam mangkuk airnya yang tinggal setengah penuh, sampai penuh dan memasukkan foto itu. Setelah hampir setengah jam, tidak ada asap dan tidak ada api yang keluar dari foto itu. Dan dia mengambil foto itu, membawanya ke dekat jendela yang agak terang. Dan ternyata ada tulisan yang muncul dari dalam foto itu yang menjelaskan tentang surat dalam amplop, dan foto ini ditulis dengan kertas karbon stensil yang tidak kelihatan. Dan tulisannya akan muncul jika kertasnya basah. Kertas karbon itu juga bisa dipakai sampai berulang kali, dan surat yang berikut akan menggunakan kertas karbon ajaib. Mulai saat itu, James Bond terus berkomunikasi dengan markas Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, dan memberikan informasi situasi yang ada dan para tahanan yang masih hidup di penjara itu. Perang Vietnam masih terus berlanjut. Hingga tanggal 29 Desember 1972, Vietnam telah hampir kehabisan amunisi dan negaranya juga telah diboikot secara ekonomi. Kemudian kesepakatan perjanjian damai terjadi tanggal 27 Januari 1973 dan perjanjian gencatan senjata pun ditandatangani dan tahanan perang akan dibebaskan 2 minggu kemudian. Tanggal 12 Februari 1973, James Bond Stockdale dan 2 tahanan lain dibebaskan dari penjara Hoa Lo di Hanoi, Vietnam Utara, sebagai 3 tahanan pertama dalam aturan pembebasan dan pulang kembali ke rumah di Amerika. Di bulan April 1976, James Bond dipindah tugaskan ke Pentagon, dan bulan Agustus 1977 dia menjadi wakil laksamana dan presiden di Akademi Perang Angkatan Laut di Newport, Pulau Rode. Dari sana dia pensiun dari Angkatan Laut dan menjadi presiden Citadel di Charleston, Carolina Selatan. Itulah kisah nyata yang menarik tentang 007 James Bond yang akhirnya terkenal di seluruh dunia. Dan bagaimana sampai dia bisa begitu terkenal, itulah yang sahabat pemirsa perlu untuk renungkan sendiri. Akhir kata, salam damai dalam kebijaksanaan dari saya di Wegan Channel.